Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau teman-teman sedang sedih, coba deh baca ini ya. Supaya sedihnya itu berkurang dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan kalimat ini. Dan saya berbaik sangka ini kalimat yang mudah dan udah sering kita baca sehari-hari. Baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan maafkan setiap air mata yang pernah menetes. Ada kalanya kita harus memaafkan orang lain dan itu adalah sesuatu yang baik. Makanya kalau ada yang nanya ke aku, Ustazah saya dibeginiin, saya harus gimana? Caranya biasanya adalah maafkan dia. Oh enak kali Ustazah, dia udah kayak gitu banget sama aku, masa aku gak membalasnya? Teman-teman semuanya ya, tenang aja. Biar Allah yang membalasnya. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada kita, kalau dia berbuat jahat kembali kepada dia berbuat baik kembali kepada dirinya, berbuat jahat juga kembali kepada dirinya. Doa tadi bukan cuman untuk orang-orang yang zalim, tapi termasuk sedih karena dilawan oleh anak, sedih dimarahin suami, sedih kalau kita dalam kondisi terpuruk. Coba baca supaya hati kita amankan dulu. Hati kita ini ditenangkan dulu, baru kemudian teman-teman melakukan upaya solusi daripada setiap permasalahan, misalnya didurhakai oleh anak, doa dulu baru kemudian nasihati dia. Oke? Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maafkan, istighfar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ad-du'a tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi ada harapan dalam setiap tidak adanya kesempatan. Kita orang Islam ini punya doa. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa perbanyak berdoa. Karena kenapa? Ketika kita berdoa Allah yang akan menyelesaikannya. Dan kita saat harapan sudah tidak ada, maka kita masih bisa mengusahakannya dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. So teman-teman banyak berdoa. Cari tempat-tempat mustajab doa. Misalnya sujud terakhir ketika mau sholat, habis sholat. Kemudian di saat teman-teman di sepertiga malam terakhir. Kemudian setiap habis sholat, kemudian antara azan dan iqomah perbanyak berdoa. Orang yang beriman itu dalam lisannya ada doa dan zikir, dalam diamnya ada fikir. So teman-teman semuanya banyak harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Perbanyak berdoa, tidak perbanyak mengeluh, dan perbanyak berdoa tidak memperbanyak untuk gerasa gerusuk sana dan sini. Aku percaya bahwa Allah pernah berjanji idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah udah berkata jadi, maka jadilah. Kalau kita sedang terpuruk dalam kondisi apapun, jangan lupa berdoa. Dan doa itu semua boleh pakai bahasa Indonesia. Dan teman-teman jangan berputus asa, aku banyak dosa, doaku pasti gak dikabulkan. Enggak, Allah itu akan mengabulkan semua doa kita. Apalagi doa orang-orang yang beriman. So, jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Kalau kita gak berdoa, berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Gak minta bantuan dari Allah, dan itulah bentuk keangkuhan dan kesombongan kita. Sehat selalu semua di sana. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana sedekah subuh kalau lagi haid? Oke, sebelumnya bagi yang baru mampir aku jelaskan dulu tentang sedekah subuh ya. Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita serahkan atau kita kumpulkan di waktu subuh. Baik dikumpulkan di rumah dalam celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti baru kita serahkan kepada yang berhak menerimanya setiap Jumat atau sekali sebulan. Jadi dikumpulkan dulu di rumah. Nanti boleh kita kasih ke saudara, ke orang tua, traktir makan kawan, ngasih makan kucing, dan lainnya. Nah, sedekah subuh itu kenapa sangat utama? Karena malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Dalam dalil lain dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kita dianjurkan untuk menginfakkan harta yang kita suka. Kalaupun gak mampu, ya dalam bentuk sedekah subuh. Dan sedekah ini banyak banget keutamaannya. As-sadaqatu tamna'u mi'tatassu. Bahwa sedekah
sedekah itu bisa menghilangkan kita dari kematian yang buruk. So teman-teman perbanyak sedekah. Kalau haid gak apa-apa, kumpulkan aja di rumah dulu uangnya, nanti baru diserahkan ya. Dan jangan lupa ketika sedekah teman-teman berdoa, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Artinya, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku. Jangan lupa juga berwasilah atas kebaikan kita. Saya sedekah, dengan sedekah ini ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sakaratul maut itu sakit. Coba yuk baca doa agar dimudahkan dalam sakaratul maut. Doanya adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya, aku ulang ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita baca doa itu 3 kalilah setiap habis sholat supaya kita mati dalam keadaan mudah. Allahumma, ya Allah mudahkan aku ya, atau ringankan aku dalam menghadapi sakaratul maut ya. Allahumma hawin, itu aja yang dihafal dulu. Allahumma hawin alaina alaina alaina. Nah pelan-pelan pokoknya ngafalnya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Doa agar kita mudah menghadapi sakaratul maut. Maksud saya dihafal doa-doa pendek ini nanti bisa dibaca tuh di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau setiap habis sholat, atau antara azan dan iqamah, atau saat santai boleh disikirkan ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa agar panjang umur. Kita pengen usia kita panjang. Doanya apa sih? Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana wa nawwir qulubana. Aku pelan-pelan ya, nanti aku sematkan di atas. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan usia kami. Wasahih ajsadana, dan sehatkanlah jasad kami. Wa nawwir qulubana, dan berilah cahaya pada hati kami. Coba teman-teman hafalnya perkata aja. Misalnya hari ini Allahumma tawil umurona, itu terus yang dibaca. Allahumma tawil umurona, Allahumma tawil umurona. Nah besok wasahih ajsadana, wasahih ajsadana, wasahih ajsadana. Ya, besoknya lagi wa nawwir qulubana, wa nawwir qulubana, dibaca. Ya, kita pengen usia kita dipanjangkan dan diberkahkan usia kita. Nah, ini tulisan Arabnya udah aku tulis di atas ya, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa dibaca aja setiap habis sholat atau dizikirkan sehari-hari. Supaya umurnya panjang, kalaupun diberikan Allah kematian, tetapi kematiannya adalah kematian yang baik ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Reminder, puasa Syawal hanya lebih kurang 7 hari lagi. Hingga tanggal 28 April 2025. Bagi teman-teman yang belum lagi puasa Syawal, masih bisa mendapatkan 6 hari puasa Syawal hingga tanggal 28 April. Bagi teman-teman yang tersisa 1 atau 2, boleh dilanjutkan. Karena saya cuma reminder, karena Syawal akan segera pergi meninggalkan kita. Anggap Syawal ini adalah Syawal terakhir bagi kita, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang puasa Ramadan 30 hari berturut-turut, summa asba'ahu sitam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. So teman-teman yang mau mendapatkan pahala 1 tahun puasa dengan modal puasa hanya 36 hari, 30 tambah 6 Syawal, itu diusahakan ya melakukan puasa Syawal 6 hari. Apakah wajib? Tentu tidak. Sunnah. Cuman sunnah, sayang kalau kita tinggalkan. Niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Boleh sahur, boleh tidak. Dan yang paling penting sepanjang waktu kita berpuasa, apalagi saat berbuka, perbanyak berdoa. Karena sepanjang waktu kita berpuasa, bahkan saat mendekati berbuka, itu doa-doa kita adalah mustajab ya. Semoga bermanfaat. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.